Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahiratu ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam Al-Jalalaini rahimahumullah wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'am bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi anzala 'alaikal kitab, Dianya Allah adalah zat anzala, yang telah menurunkan ia alaika, ke atasmu wahai Muhammad, akan kitab. Minhu, darinya kitab, ayatun muhkamat, ada ayat-ayat muhkamat. Apa arti muhkamat? Wadihatud dilalah, yang jelas arah yang ditunjuknya, jelas arah yang ditunjuknya, jelas dilalahnya. Di sini Allah menggunakan anzala untuk Al-Quranul Karim. Maka untuk Al-Quran boleh nazzala, boleh anzala. Hunna umul kitab, mereka kembali domir kepada ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas dilalahnya adalah umul kitab, induk Quran. Apa maksud induk Quran? Bukankah Al-Fatihah Ummul Quran? Maka maksud Ummul Kitab di sini adalah asluhu, asalnya Quran, al-mu'tamadu alaih, yang dipegang di atasnya di dalam hukum-hukum, yang dipegang di atasnya dalam hukum-hukum. Itu makna daripada umul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Mutasyabihat, apa makna mutasyabihat? La tufhamu ma'aniha, ayat-ayat yang tidak dipahami makna-maknanya, tidak dipahami makna-maknanya. Contoh, awal suar, awal surat, kita nggak paham maknanya itu apa. Hamim, kaf ya ain sad, alif lam mim. Allah, itu kita tidak bisa memahami maknanya, apa makna yang sesungguhnya daripada ayat potongan-potongan tersebut. Dalam ilmu tajwid disebut dengan mad musaqal harfi, mad musaqal harfi atau mukhaffaf harfi. Mad yang berbentuk huruf-huruf
Walaupun ada ulama yang mentakwilkannya bahasanya Toha itu nama Rasul. Toha ma anzalna alaikal kitaba litasqa. Wahai si Toha, tidak kami turunkan kepadamu Quran supaya kamu lebih susah. Kan cocok itu? Ada betul memang Toha itu nama Rasul. Salah satu nama Nabi Muhammad adalah Toha. Yang minta nama Toha Ahmad Toha Ahmad. Memang Alif Lam Mim misalnya, Alif Lam Mim di awal surah Al-Baqarah ada yang menafsirkan alif itu adalah lurus, itulah ciri-ciri orang beriman. Kemudian lam dia lurus, ujungnya bengkok, ya itu orang kafir. Kemudian mim berlubang di dalam, itu orang munafik. Ketika mereka menafsirkan seperti itu, memang setelahnya itu ayat berbicara tentang orang beriman, tentang orang kafir, tentang orang munafik. Tapi kan mutasyabihat, tidak bisa dipastikan apakah itu maksudnya atau tidak. Wa ja'luhu kulluhu muhkaman la tufahu ma'aniha, tidak bisa dipahami makna-maknanya seperti awal-awal surat, dan tidak bisa juga dijadikannya seluruhnya sebagai muhkam, ayat-ayat yang mengandung hukum. Dalam firman Allah yang berbunyi uhkimat ayatuh, dengan makna annahu laisa fihi aibun, yang dijadikan hukum ayat-ayatnya, yang dijadikan hukum ayat-ayatnya. Kalau itu lain lagi maksudnya. Maka maksud dijadikan hukum ayat-ayatnya, sesungguhnya Al-Quran tidak ada di dalamnya aib, cacat. Lalu juga menjadikannya mutasyabihah. Mutasyabiha dalam firman Allah, kitabam mutasyabiha, itu maknanya adalah yusbihu ba'duhu ba'da, serupa, mirip sebahagiannya ayat dengan sebahagian yang lain di dalam keindahan dan di dalam kebenaran. Coba lihat uhkimat ayatuh, itu surah apa? Situ disebutkan kan? Surah Hud ayat 1. Yunus, Hud,
Surah Hud ayat 1, Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuh. Quran itu adalah kitab yang dijadi hukum ayat-ayatnya, yang dijadikan hukum ayat-ayatnya. Kalau kita pahami di situ, itu semua ayat Al-Quran itu adalah muhkamat. Berarti semuanya bisa dijadikan hukum. Kemudian di surah Kitab Mutasyabiha, surah apa itu? Az-Zumar. Az-Zumar. Coba baca. Az-Zumar di mana? Paratus. Ayat berapa tadi? 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah yang telah menurunkan ahsanal hadith. Ahsanal hadith itu adalah Quran. Kitaban mutasyabiha, sebagai kitab yang mutasyabih. Kalau sebagai kitab yang mutasyabih, ini ayat mengarah kepada pemahaman seluruh ayat Quran itu mutasyabih. Yang tadi dikatakan dalam surah Az-Zumar ayat 1, itu seluruh ayat Al-Quran itu muhkamat. Di dalam Az-Zumar ayat 23, seluruh ayat Quran itu mutasyabihat. Nah, sekarang di sini Ali Imran ayat 2 ayat 7, Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Nah, Zat yang telah menurunkan kepada kamu Al-Quran, di antaranya ada ayat muhkamat, di antaranya ada ayat mutasyabihat. Sekarang sudah ada 3 ayat yang pemahamannya, bukan pemahamannya, yang seolah-olah mengarah kepada bertolak belakang. Bisa dipahami pembahasan sampai situ? Menurut apa tadi? Ayat 1 Surat Hud ayat 1, semuanya ayat Al-Quran itu muhkamat. Uhkimat ayatuh, yang dijadikan muhkamat ayat-ayatnya. Menurut Az-Zumar, seluruh Quran itu ayat mutasyabihat. Ya, di sini kita diperkenalkan dengan ayat sebagiannya muhkamat, sebagiannya mutasyabihat. Apa makna muhkamat pada ayat ini? Apa maknanya? Tulis tafsirnya. Apa makna muhkamat? Wadihatud dilalah, ayat yang jelas hukumnya. Apa makna mutasyabihat? Yang tidak dipahami maknanya. Sedangkan uhkimat dalam surat Hud itu maknanya adalah ayat-ayat Al-Quran tersebut tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada kekurangan di dalam sastranya, tidak ada kekurangan dalam tes teknologinya, tes ilmiahnya. Tidak akan ada kekurangan. Sedangkan mutasyabihat dalam surah Az-Zumar ayat 23 itu maksudnya adalah mutasyabihat dengan makna lugawi.
yaitu ayat-ayat Al-Quran itu mirip-mirip. Mirip apanya? Mirip keindahannya, mirip kebenarannya, dan mirip bil husni was sidiki. Nah, yusbihu ba'duhu ba'da, mirip sebagiannya dan sebagian lain di segi keindahan dan kebenarannya. Titik. Jadi Imam Jalalain ingin menuntaskan pemahaman itu kepada kita supaya jangan sampai menganggap ayat Al-Quran itu kontradiksi satu sama lain. 6. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada zaygun. Pati zaygun mailun anil haq, condong jauh dari kebenaran. Condong jauh dari kebenaran. Antulil bu'ud. Kalau condong ke kebenaran itu hampir benar dia itu. Hampir benar. Tapi kalau condongnya jauh dari kebenaran, itu dia sudah mau sesat. Nanti mana zaygun itu kesesatan. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada kesesatan, fayattabi'una, maka mereka mencari-cari. Yattabi'un, maka mereka mencari-cari ma tasyabaha min, ayat-ayat yang mutasyabihat di dalamnya Quran. Matasyabiha, sesuatu yang mutasyabihat minhu, darinya Al-Quran. Kenapa dicari ayat-ayat mutasyabihat? Ibtigha'a, karena mencari, ay talabal fitnah, untuk mencari fitnah, mencari kesesatan. Li juhalihi, bagi orang-orang bodoh di antara mereka. Biwuku'ihim, dengan menjerumuskan mereka fi subuhat, dalam perkara-perkara subuhat, wal lubus, dan perkara yang samar-samar. Wa batigha'a ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya, artinya penafsirannya. Sehingga ayat Al-Quran digunakan untuk menyesatkan umat dengan dia mengangkat ayat mutasyabihat sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Maka yang termasuk dalam kesufian adalah ayat yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Sampai kapan beribadah? Sampai yakin Allah itu ada. Kalau sudah yakin, nggak perlu sholat. Nah, nggak perlu sholat deh. Itu ayat yang mereka pelintirkan takwilnya untuk siapa? Juhal, untuk generasi-generasi bodoh di antara mereka supaya disesatkan. Ketiga ayat yang berbunyi wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat Allah. Itu apa salatnya? Untuk mengingat Allah. Itu apa ke sawah? Untuk mendapatkan padi. Kalau dapat padi tanpa sawah, perlu ke sawah? Hah? Perlu juga. Kalau bisa dia dapatkan padi tanpa perlu dia turun ke sawah, perlu ke sawah? Enggak perlu. Maka tegakkanlah salat untuk mengingat Allah. Itu apa salat? Untuk ingat Allah. Jadi salat yang turun duduk tu, turun naik itu untuk formula.
Kami yang ahli zikir, yang tidak lupa dengan Allah dalam sedetik pun nggak perlu sholat. Nah, sholat di sini. Sholat itu mengingat Allah. Maka ketemu oknum daripada tarikat yang nggak sholat lagi. Kenapa? Sholat itu hanya mengingat di waktu sholat Allah. Nah, udah itu. Nah, karena sholat itu tujuan untuk dengan Allah. Nah, itu salah satunya. Guna menjerumuskan juhal, itu orang-orang bodoh yang ikut masuk di situ. Sesuai dengan nafsu. Nah, apalagi kalau mereka merembes pada akidah. Coba bacakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Inna mutawfika wa rafi'uka ilayya. Kami mewafatkan kamu, wahai Isa, dan kami mengangkatmu kepadaku. Quran saja mengatakan Nabi Isa itu wafat. Nanti siapa yang benar? Muslim? Kristen? Hah? Mulai goyah dia. Menurut kalian Nabi Isa nggak dimatikan kan? Nggak wafat kan? Al-Quran bilang wafat itu. Ini mutawfika wa rafi'uka ilayya. Apa jawaban itu? Udah ada jawaban? Belajar tafsir lagi. Nanti sampai ke situ ayatnya. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran dia buat seperti itu. Siapa dia? Zaid. Orang yang dalam hatinya ada kesesatan. Yang dalam hatinya ada kesesatan, dia cari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wahdah. Dan tidak ada yang tahu akan takwilnya Al-Quran